Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basingat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Fidelis LD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rumpun bahasa Dayak Kanayan. Baiklah, langsung saja kepada pembahasannya. Dayak Kanayan adalah salah satu dari sekian ratus suku Dayak yang mendalami Pulau Kalimantan, tepatnya di daerah Kabupaten Nandak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, serta Kabupaten Bengkayang. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik RI pada tahun 2000, orang Kendayan atau Dayak Kanayan berjumlah 292.390 jiwa atau 0,15% dari penduduk Indonesia pada saat itu. Pada umumnya, bahasa daerah disebut juga sebagai bahasa ibu, ialah bahasa yang diajarkan dan dipakai di lingkungan keluarga, dan pada umumnya juga di daerah tempat anak itu tinggal. Bahasa daerah merupakan satu di antara bahasa yang ada di Nusantara. Bahasa Dayak hanya tersebar di Kalimantan yang daerahnya tersebut memiliki dialek yang berbeda-beda. Suku Dayak memiliki 6 rumpun, antara lain rumpun Kalimantan, rumpun Apokayan, rumpun Murut, rumpun Danum, dan rumpun Puan. Dari ke-6 rumpun suku Dayak terbagi lagi ke dalam 405 subetis yang meskipun berjumlah ratusan tetapi tetap memiliki kesamaan, ciri-ciri budaya yang khas. Bahasa Ahe atau bahasa Kanayan adalah bahasa Austronesia, bahasa rumpun Melayu Polinesia, dan termasuk rumpun bahasa Austronesia, bahasa rumpun Melayu Polinesia, dan termasuk rumpun bahasa Dayak Barat atau Landayak yang dituturkan di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Dayak berkomunikasi menggunakan bahasa Dayak yang termasuk ke dalam kategori bahasa Austronesia di Asia. Mereka awalnya memiliki keyakinan tradisional, yaitu keharingan. Namun, mulai banyak masuk Islam sejak abad ke-19 dan banyak juga memiliki agama Kristen. Dayak Kanayan memakai bahasa Ahe atau Nana, serta Damae atau Jare, dan yang serumpun. Sebenarnya, secara isigologis, sangat sulit merinci khasana bahasa ini, dikarenakan bahasa yang dipakai syarat dengan berbagai dialek dan juga logat pengucapan. Sebagai contoh, orang Dayak Kanayan yang mendiami wilayah Merati atau Landak yang memakai bahasa Ahe atau Nana terbagi-bagi ke dalam bahasa Behe, Bakambi, dan bahasa Moro. Bahasa Dayak Kanayan di kawasan Manyuke, Landak terbagi dalam bahasa Satolo, Ngalampa, Songa Batung, Ngalampa, dan Engkabang, Ngabukit. Selain itu, percampuran bahasa menjadi salah satu timbulnya bahasa baru. Untuk selanjutnya, kita akan mengenali kata sifat dan kata benda dari bahasa Ahe dan bahasa Indonesia. Yang pertama itu kata sifat. Cantik dalam bahasa Ahenya ciga, jelek dalam bahasa Ahenya jahat, gemuk dalam bahasa Ahenya gamuk, bodoh dalam bahasa Ahenya bagal, keras kepala dalam bahasa Ahenya keras kepala, nakal dalam bahasa Ahenya nakal, jorok dalam bahasa Ahenya pangotor, tak tahu diam dalam bahasa Ahenya baiba diam, bermuka masam dalam bahasa Ahenya bamuka masam, jahil dalam bahasa Ahenya panyolek, tinggi semampai dalam bahasa Ahenya pangoteng, pamalas dalam bahasa Ahenya pamalas, rakus dalam bahasa Ahenya dirajan, sombong dalam bahasa Ahenya sombong, saya ulangi, dalam bahasa Ahenya sombong, curang dalam bahasa Ahenya panakal, tampan dalam bahasa Ahenya ganting, termenung atau ngelamun dalam bahasa Ahenya marundo, pemalu dalam bahasa Ahenya panabe, kelaparan dalam bahasa Ahenya kiparan, tak berguna
dalam bahasa ahlinya nak baguna. Pemarah dalam bahasa ahlinya pamera. Iri hati dalam bahasa ahlinya penyakit hati. Takut dalam bahasa ahli pangali. Pelit dalam bahasa ahlinya ciradit. Dan penegur dalam bahasa ahlinya panagor. Dan yang kedua, kata benda. Piring dalam bahasa ahli pinggan. Perahu dalam bahasa ahli parahu. Penghapus dalam bahasa ahli panghapus. Kaca dalam bahasa ahli curamin. Baskom dalam bahasa ahli biskom. Celana dalam bahasa ahli silawar. Penyisir dalam bahasa ahli panyisir. Lemari dalam bahasa ahli lamari. Panci dalam bahasa ahli dandang. Sendal dalam bahasa ahli sandal. Pengepel lantai dalam bahasa ahli pangapel lantai. Cangkul dalam bahasa ahli panyangkol. Ketam dalam bahasa ahli katam. Sendok dalam bahasa ahli suduk. Pisau dalam bahasa ahli lading. Kain sarung dalam bahasa ahli kain sarung. Ikat pinggang dalam bahasa ahli ikat pinggang. Wajan dalam bahasa ahli kawah. Teko air dalam bahasa ahli ceret ai. Kelereng dalam bahasa ahli guli. Tikar pandan dalam bahasa ahli tikar sake. Tangga sungai dalam bahasa ahli tangga kak sungai. Korek api dalam bahasa ahli mances. Anting-anting dalam bahasa ahli anting-anting. Sapu dalam bahasa ahli panyapu. Ya, begitulah penjelasan saya tentang rumpun bahasa Dayak Kanayan. Sampai ketemu di kesempatan lainnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan adil kata lino bajuramen kak saruga basengat kak yubata.